جميع تلاميذنا وذرياتنا شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل utawi ikilah fasal. Amma su'aluka ono dene pitakon sira. Adapun pertanyaan kamu, pertanyaannya apa? Iku ma opo? Apa? Hakikatul qalbi utawi sejatine ati. Jika ditanya apa hakikatnya hati itu, falam yaji moko ora tumeka, maka tidaklah sampai fi syariati ing dalam syariah. Ketika menjawab apa yang dimaksud dengan hati, maka syariah itu tidak bisa menjangkau. Aksaru kang luweh akeh, yang lebih banyak, min qaulillahi ta'ala, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Kemarin hati itu juga pasangannya ruh. Wa yas'aluna lan podo takon sapa wong akeh. Wa yas'aluna lan podo takon sapa wong akeh ka ing sira Muhammad. Orang-orang pada tanya semuanya, baik orang muslim maupun orang-orang non muslim, anil ruhi, mengenai tentang ruh. Mereka yang muslim maupun yang non muslim pada waktu itu mempercayai ruh, sehingga mereka semuanya mempercayai kalau ruh itu tidak mati. Ya, di saat seseorang mati maka ruh itu tidak mati. Ya, ruh atau hati itu tidak mati. Ya, tidak mati. Maka ketika ditanya oleh orang-orang tersebut, kul ngucapo siro Muhammad, ar-ruhu utawi ruh iku min amri rabbi, termasuk urusan Tuhanku. Li'anna ruha, karena sesungguhnya ruh iku juz'un, bagian, min jumlatil qudratil ilahiyati, saking jumlah kekuasaane kang bangsa kepangeranan. Karena ruh itu merupakan bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngajinya sudah agak berat sedikit ya. Sudah agak berat sedikit. Wa huwa utawi ar-ruh. Iku min amri, iku min alamil amri, iku min alamil amri, termasuk alam perintah atau urusan, alam amr. Alamnya berada di alam amr. Qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana qala, berfirman sapa Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla, ala, iling-iling, ingatlah, ikulahu kagungane Allah, ikulahu kepunyaannya Allah. Al-khalqu utawi ciptaan, wal amru dan urusan
atau alam amr. Fal insanu moko utawi menungso iku min alamil khalqi, yakni termasuk dalam kategori alam khalqi, alam penciptaan. Manusia itu termasuk di dalam alam penciptaan. Alam penciptaan itu yang bagaimana min janibin, dari sisi satu, min alamil amri, lan saking alam amr, min janibin, saking sisi kang liya. Ya, jadi harus hati-hati nih. Bab ini harus hati-hati karena kita menyangkut mengenai tentang qalb atau ruh, ya, yang ada dalam diri kita. Nafas disebut dengan ruh, nafas juga bisa disebut dengan qalb. Lah, letaknya itu berada di mana? Ya, apakah di alam khalq ataukah berada di alam amr? Alam khalq itu kalau manusia berada di alam khalq, alam penciptaan. Ya. Fakullu mongko utawi saben-saben, maka setiap, fakullu syai'in mongko utawi saben-saben swiji-wiji, atau maka setiap sesuatu, ya juzu kang wenang, ya juzu yang boleh, alaihi ing atase kullu syai'in, lil misahati marang diukur jarake, yang bisa diukur jaraknya. Jadi alam amr atau khalq itu alam yang bisa diukur jaraknya. Ada di atas, di bawahnya dikit, ukurannya 5 meter, ada di sampingnya, ada di depannya, ada di belakangnya. Itu adalah alam khalq, alam ciptaan. Itu adalah alam yang bisa misahati wal miqdar, yang bisa diukur jaraknya. Wal kaifiyatu, wal kaifiyati, lan jarak, apa itu caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana ya? Bagaimana? Bisa ditanya bagaimana? Itu adalah alam khalq. Bagaimana benda itu kok bisa bergerak? Bagaimana? Itu masih bisa ditanya kaifa, bagaimana? Fahuwa mengko utawi kullu syai'in, maka segala sesuatu itu adalah min alamil khalqi, itu semuanya termasuk alam khalqi, yakni alam yang bisa diukur jaraknya dan bisa ditanya bagaimana. Itu adalah termasuk alam khalqi. Bagaimana keadaan jobset sekarang? Nah, ini masih makhluk, ya. Bagaimana tentang perkembangan virus corona? Masih makhluk, ya. Masih alamul khalqi. Masih bisa ditanya bagaimana, ya. Walaisa dan tidaklah ada, walaisa lan ora ono, lil qalbi kedue ati, bagi hati, tidaklah ada bagi hati, apa misahatun jarak, apa misahatun jarak, dan tidak ada kalau di dalam hati itu jarak, wala miqdarun, dan ora ono ukurane. Kalau qalbi itu nggak ono jarak, nggak ono ukuran. Seperti kemarin, ya bagaimana orang ini dalam keadaan sedih, ya berarti hati itu berada di sini. Tidak seperti itu. Terus bagaimana ya perasaan, berarti hati itu di sini. Kalau masih ada di sini, ruh ada di sini, maka ada satu jarak, dan itu bukan alamnya qalb atau alamnya ruh. Ya, kalau sampean bermimpi, maka jaraknya bisa nggak sampean mengukur mimpi itu?
dan berada di mana itu? Kan tidak bisa ya, tidak bisa diukur seperti itu. Walaysa lil qalbi apa misahatun, ya, jarak wala miqdarun lan ora ono ukurane. Ora ono hati itu diukur. Hati itu seperti jantung, ya, seperti yang tanda cinta itu berarti ukurannya sekian sentimeter, lebarnya sekian sentimeter. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Orang hati itu tidak seperti itu. Ruh itu juga tidak seperti itu. Berarti ruh ada di mana? Ada di sini, ada di sini. Tidak ada ukuran dan tidaklah ada jarak. Walihada lan krono ikilah. Walihada lan krono iki. La yaqbalu iku jadi khobar. Iku la yaqbalu ora nerimo. Iku la yaqbalu ora nerimo apa qalb, tidaklah menerima hati itu, tidak menerima apa? Al-qismata ing bagian. Tidak ada bagian. Di dalam hati itu tidak ada bagian. Dibagi-bagi, tidak ada seperti itu. Walau qabilalan senajan nerimo, bisa nerimo apa qalb al-qismata ing bagian. Walaupun hati itu juga bisa menerima daripada bagian itu. Lakana yaktini ono apa qalb iku min alamil khalqi, saking alam khalq. Wakana mongko ono apa qalb min janibil jahli, saking sampinge atau arah-arai sandinge kebodohan. Min janibil jahli, saking sisinge kebodohan, jahilan kang bodoh. Wa min janibil ilmi, dan saking sisi ilmu, aliman kang alim. Iku aliman alim. Jadi nggak bisa hati itu dicampur, nggak bisa. Tapi dia ada sisi-sisi tertentu. Orang itu dikatakan bodoh tak pinter. Gak ono wong iku bodoh setengah pinter, gak ono. Ngerti apa ora? Ngerti apa ora? Ora. Ya, bodoh atau pinter. Ya, kalau bodoh ya bodoh, ya pinter ya pinter. Bisa jawab apa ora? Bisa jawab sih, tapi orang bisa jawab kan nggak bisa. Seperti itu, hati itu diibaratkan sisi kebodohan maupun kepinteran yang dijadikan satu, itu nggak bisa seperti itu. Wis sirai sontak ngeluh ya, bab ma'rifatun nafsinya sirai sontak ngeluh. Kudu alon-alon, ya, harus alon-alon. Ini perkataannya Imam Ghazali itu seperti ini ya. Aliman wa kullu syai'in lan utawi saben endi-endi yakunu ono fihi ing dalem kullu syai'in apa ilmu wa jahlun dan bodoh. Fahuwa mungko utawi kullu syai'in iku muhal fi ma'nan ing dalem, wa fi ma'nan lan ing dalem pengertian akhara kang liya. Gak mungkin ya muhal, gak mungkin kebodohan dengan kepintaran itu jadi satu. Huwa utawi qalb iku min alamil amri, termasuk dari alam amr, berada di alam amr.
Lianna alamil amri, karena sesungguhnya alam amrnya Allah iku ibaratun ibarat an syai'in, dari sesuatu, minal asyai, dari beberapa piro-piro suwiji-wiji, atau dari sesuatu la yakunu kang ora ono lil misahati, marang mengukur jarak. Tidak ada ukuran jarak, itu adalah alam amr. Wat taqdiri, dan ukuran dalan. Tidak bisa juga. Apa torikun, ya. Wat taqdiru, dan ukuran apa atorikun, jalan. Ilaihi, marang syai'. Wa qad dhanna, lan teman-teman nyongko, lan sesungguhnya menyangka, sapa ba'duhum, sebagian daripada ulama. Sebagian ulama menyangka bahwasanya anna ruha, sesungguhnya ruh iku qadimun, terdahulu. Tapi itu salah, ya. Dikatakan sama Imam Ghazali, banyak ulama mengatakan ruh itu adalah qadim. Tapi Imam Ghazali mengatakan faghalatu mongko keliru sapa ba'duhum. Wa qala, lan berpendapat, qaumun, satu kaum, innahu, sesungguhnya hati, innahu sak temene ati, iku aradun, nempel. Jadi Imam Ghazali berpendapat kalau hati itu adalah sesuatu yang nempel, ruh itu adalah sesuatu yang nempel. Faghalitu mongko keliru. Mohon maaf, berpendapat satu kaum, saya bukan Imam Ghazali, satu kaum bahwasanya ruh atau hati itu menempel. Faghalitu, maka itu keliru. Li'annal arado, karena sak temani arad itu sesuatu yang nempel. Iku la yakumu, ora iso berdiri apa arad, binafsihi, kelawan awak dhewe ne arad. Kalau dikatakan nempel, maka dia tidak akan bisa berdiri dengan sendirinya. Dia pasti akan terpaut dengan jasadnya itu. Wayakunu lan ono apa arad ikut tabi'an, manut. Jadi kalau arad berarti dia nurut, ya. Berarti hati atau roh itu nurut sama yang diikuti itu sendiri. Li ghairihi, marang sakliyane arad. Li ghairihi, marang sakliyane arad. Farruhu, maka utawi ruh. Nah, ini baru yang dijelaskan Imam Ghazali. Farruhu, maka utawi ruh. Farruhu, maka utawi ruh. Huwa, ya ruh, iku aslu bani Adama, asal, iku asal ibni Adama, anak cucu Adam. Wa qalabu, lan menjadi wadah atau wadai ibni Adama, yakni anak cucu Adam. Jadi anak cucu Adam diberikan, baru ruh itu dimasukkan. Jadi ruh itu lebih dahulu daripada anak cucu Adam, yakni jinsinya lebih duluan, ruhnya. Baru ketika diciptakan anak cucu Adam, maka baru ruh itu dimasukkan, yang atau disebut dengan kalb atau nafsu. Ya, nafsu itu langsung ditaruh di jasadnya daripada anak cucu Adam. Wa qalabu lan wadahi ibnu Adam, anak cucu Adam, iku nab'un manut lahu marang asal,
lahu marang aslu bani Adam, maka nurut sama aslu ibnu Adam, asal daripada anak cucu Adam. Fakaifa mongko koyo opo, bagaimana yakunu ono opo arruh iku arodon, nempel. Jadi kalau seperti itu bagaimana dikatakan ruh itu nempel? Ya kritik. Kalau memang jasadnya itu ada dulu terus kemudian dimasukin, mana mungkin ini adalah sesuatu hal yang bagaimana ini kok bisa nempel? Wal lan berpendapat sapa kaumun, sebagian daripada kaum, innahu sesungguhnya kaum iku jisim, ya jisim, sesuatu yang bisa dipegang, ya. Faghalitu mongko keliru di anal jisma, karena sesungguhnya jisim iku yakbalu bisa nompo al-qismata ing pembagian. Kalau jisim maka itu bisa dibagi-bagi, ya, tapi kalau ruh tidak bisa. Bagaimana itu bisa dikatakan bahwasanya ruh itu nempel dalam jisim? Farruhu mongko utawi ruh alladzi kang samainahu ngarani sapa ingsun hu ing arruh qalban ing ati. Makanya dinamakan ruh itu adalah hati, sesuatu hal yang tidak tampak, suatu hal yang tidak berjarak. Wa huwa utawi ar-ruh iku mahallu panggonane ma'rifatillahi ta'ala, ma'rifat marang Allah ta'ala, dan ruh inilah tempatnya kita ma'rifat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa bijismin, ya, laisa bijismin ora ono, walaisa iku walai itu laisa ora ono iku bijismin kelawan jisim, wala aradin dan bukanlah termasuk arad, sesuatu yang menempel. Ya, jadi hati itu atau ruh itu seperti cahaya, tidak ada jisimnya dan tidak ada tempelannya. Ya, oleh karenanya biasanya kita menyebutnya hati nurani, ya, nur berasal dari kata nur, hati nurani. Akan tetapi ini huwa utawi ruh iku min jinsil malaikati, sebagian kayak jenis daripada malaikat. Wa ma'rifatur ruh so'bun jiddan li annahu lam yarid fid dini tariqun ila ma'rifatillah. Gimana sih tadi? Sudah. Itu adalah definisi ruh. Jadi ruh tidaklah bisa dibahas secara syariah. Ya, ruhu min amri rabbi. Ruh itu yang memahami itu adalah Tuhannya. Oleh karenanya, pertanyaannya, bayi itu kalau 3 bulan di USG itu bisa bergerak? Pertanyaannya, bayi itu kalau 3 bulan di USG 4 dimensi pasti bisa gerak. Itu ada ruhnya ataukah tidak? Ada ruhnya ataukah tidak? Dia bisa bergerak dia. 4 bulan nanti ditiupkan ruh. Lah 4 bulan ditiupkan ruh juga bisa bergerak. Lah yang 3 bulan dia bisa bergerak itu ada ruhnya ataukah tidak itu? Ruhnya ibunya. Wong ibunya diam kok. Ibunya diam itu anaknya itu bisa gerak-gerak sendiri, ya. Bisa ruhnya ibunya. Jantungnya itu. Ya. Jadi di dalam Quran itu ada haya, ada ruh. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seseorang. Ada haya, ada ruh. Ya. Ada hidup, ada
ada ruh. Ya kalau sampai mengatakan loh, ada ruh itu ciri-cirinya adalah dia bisa bergerak dan lain sebagainya. Ya, lah maka bayi dalam kandungan 3 bulan itu sudah bisa bergerak. Nah itu kalau sampai mengatakan ruh itu adalah jisim, ya, maka pengertian ini juga disalahkan sama medis. Bukan Imam Ghazali saja yang menyalahkan, medis pun menyalahkan, ya, menyalahkan. Jadi kalau 3 bulan itu masih dikategorikan hayah, ya, masih dikatakan hidup. Ya. Kakak, bukain pintunya nak. Makanya di dalam fikih Imam Syafi'i itu, ya, hidup itu dibagi menjadi 2, ya, hewan kurban, hewan. Saya lupa dalam fikihnya Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i berpendapat kalau kambing ditabrak kejar-kejar, ya, itu disembelih halal enggak itu? Lah kejar-kejar itu atau masih hanya sudah nggak bergerak tapi sudah nggak bisa apa-apa tapi lambungnya masih gerak-gerak, terus kemudian disembelih itu boleh ataukah tidak? Lah itu berada di dalam pembahasannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih menghati-hati hal seperti itu tidak diperbolehkan, ya. Ya kalau imam-imam yang lain ya boleh, selama itu gerak-gerak ya itu ya dikatakan urip, ya, dikatakan urip, masih dikatakan hidup. Ya. Bayi 3 bulan itu belum dikatakan. Setelah bayi itu 4 bulan, maka bayi itu akan menerima ruh. Jadi setelah 4 bulan inilah bayi itu sudah bisa menerima ilmu. Tapi kalau 3 bulan sampai bilangi sampai elek tidak akan bisa menerima ilmu. Ya. Ruh itu bodoh, ruh itu goblok gara-gara masuk ke jasad. Ya. Ruh itu bodoh gara-gara masuk ke jasad. Ya. Ruh itu sesungguhnya wis pinter, ruh itu. Ruh itu ngerti Kanjeng Nabi, ya. Saat lahir itu tambah goblok, wong gak ngerti Kanjeng Nabi belas, ya, bodoh. Orang lahir itu bodoh. Pak Ustaz. Dalam? Kalau Oh, nggih. bayi ditiupkan ruh kawan wulan kita. Nggih, sekawan wulan. Nah di situ juga kita ditanya apakah kita menerima Allah sebagai Tuhan kita atau enggak, mengakui Allah sebagai Tuhan kita atau enggak. Kalau kita mengakui, kalau bala kalau syahidna, kita mengakui maka kita akan terus hidup, ya. Lanjut. Kita enggak mengakui, kita akan kemungkinan akan meninggal di Tidak. hari itu. Gimana kan? Semuanya qalu bala syahidna, semuanya itu mengakui Tuhan. Nah, ketika lahir itu loh sudah nempel di jisim, ya, sudah masuk ke dalam jisim manusia, itu loh yang bikin bodoh, ya, seperti ini. Karena dia akan mengandalkan pendengaran. Berarti semua manusia, berarti semua bayi, semua manusia Menyaksikan Allah. Tidak ada qalu bala, qalu jamak, semuanya tidak ada pengecualian. Qalu bala syahidna, semuanya mengakui, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat lahir itu loh, bayi itu sudah wis gak paham alam ruhnya dia. Ya, alam ruhnya sudah gak paham karena terkait dengan jisimnya itu. Ya, sudah masuk ke dalam Ibnu Adam. Lah ini makanya pendengaran dia sangatlah dominan. Pendengaran dia sangatlah dominan. Lah ketika pendengaran ini berfungsi, terus kemudian penglihatan baru berfungsi, maka yang menjadikan dirinya lupa dan lain sebagainya itu adalah anggota jisim. Ya, yang menjadikan. Ya. Rahasia apa yang Allah berikan? Kenapa kita ditanya di saat alam kita bisa dibilang kita belum sadar sepenuhnya? Karena kita nggak secara akal itu susah diterima, ya, dalam artian secara akal. Iya. Kenapa? Hanya manusia itu di saat
dia menjelang balik misalnya, pada saat dia sudah betul-betul paham apakah memang akan mengakui Allah atau tidak. Ini terutama ditanyakan bagi teman-teman non-muslim Pak Ustaz. Iya. Teman-teman yang notabene mengandalkan akal pikiran, mereka tahu itu bahwa manusia itu ditanya di saat 4 bulan. Tapi kenapa Allah nggak nanyanya di saat manusia itu dalam alam kesadaran penuh? Iya. Ya, rahasia apa nih Pak Ustaz? Iya. Jadi tenggene ayat kan ya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu memang ditutup dengan liqaumin yatafakkarun, supaya manungsa iku iso berpikir, ya, iso berpikir. Pencarian daripada jati dirinya manusia itu sendiri, ya, supaya bisa berpikir untuk pencarian daripada jati diri manusia itu sendiri. Orang-orang kafir Quraisy saat turunnya kuliruhu min amri rabbi itu sampun paham nek tenggene awak dhewe iku ana ruhe dan ana sing gawe ruh. Tapi nggih tanglet ngene iki, bukan wong non muslim sakniki mboten. Zaman dulu nggih tanglet kaya ngene iki. Terus piye sih Kanjeng Nabi? Ya, kuliruhu min amri rabbi. Semua ruh itu urusan Tuhan. Tetapi ayat ini juga adalah ayat supaya manusia itu mau memikirkan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, tinggal kamu mau sadar atau enggak kalau kamu itu semuanya ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Dan berhala adalah sesuatu hal yang masih ukur, ya, sesuatu hal yang masih araf, satu hal yang masih araf, dan suatu hal yang masih bisa dimikdar, ya, bisa diukur. Supaya memikir, lah, disinilah kaum itu banyak yang masuk agama Islam, juga masih tetap ada yang ngeyel untuk tidak masuk ke dalam Islam. Ya, supaya adalah la ayatin liqaumin yatafakkarun, kalau bahasane Quran, supaya kaum iku iso mikir ciptaane Gusti Allah, kekuasaane Gusti Allah. Kekuasaane Gusti Allah. Lho iya ya, piye alam roh iku piye ya, piye? Kok selali kabeh ya. Lah sing gare lali ku ya jisim iki mang. Jisim manusia ya, jisim manusia. Terus kemudian kebenaran daripada penglihatan saya ini ternyata banyak palsu. Pendengaran daripada saya ini adalah banyak fata morgana. Ya, disitulah orang itu harus lari kepada agama. Ya, lari kepada satu agama. Ya, lari kepada satu agama. Ya, jadi supaya mau berpikir. Loh, untuk menciptakan bagus semuanya tetap Allah bisa, ya. Tetap Allah itu bisa, tetap bisa, ya, untuk menjadikan bagus semuanya itu. Ya, artinya seperti yang kemarin saya bilang itu, ya, apa itu namanya, wisang geni itu ya iso. Numpes Kurawa mbek disentil tok ya iso. Tapi aja ngono, sik. Engko gak ana pelajaran balas nane menungso. Gak kena dipelajari menungso iku piye. Ya. Ana apa ten ngene jerone ruh iku wonten apa mawon. Nah, oleh krana cukuplah wisang geni itu wasiun ghaniyun. Wong sing ngerti kekuasaane Gusti Allah, ngerti sugine Gusti Allah. Iku malah ora oleh perang ya, bahasane Sunan Kalijaga ya. Ora oleh perang. Ya cukuplah Abimanyu lah ya, Abimanyu itu ngerti api elek ya. Tapi ini harus adanya satu pemikiran perjuangan di dalam mengetahui jati diri kebenaran, harus ada satu perjuangan di diri manusia. Harus ada satu perjuangan. Oleh karenanya berkali-kali ya Kurawa itu ditobatkan sesungguhnya berkali-kali. Tapi masih tetap ono sing tobat salah satu daripada 100 itu sendiri. Ya gak apa-apa, yang dinilai adalah action ya. Allah menilai action bukan menilai hasilnya ya. Allah, Nabi Khidir itu hebat.
Lah kalau kabeh dipikir kebenaran itu yang hak ma'rifat seperti Nabi Khidir ya mati kabeh. Tapi yang dipilih untuk ngurus agama itu Nabi Musa. Nabi Musa ya, yang disuruh ngurus agama itu Nabi Musa. Wah, diurus secara syariat sih, ben tobat, ben ngerteni awake dhewe ya, ben mikir ngoten iki. Ya, biar ada nuansa hidup dunia itu ya, biar ada nuansa hidup dunia itu. Tetap iso Gusti Allah, tetap iso. Nggih. Itu jawaban Al-Qur'an nggih, jawaban Al-Qur'an. Untuk jawaban rasionalis saya enggak berani ya. Saya enggak berani merasionalkan. Artinya lanjutannya sedikit, Pak Ustaz. Nggih. Saking pengalaman para wali Allah, para orang-orang yang memang pada makom tingkat tinggi, sudah ada pengalaman, sudah ada ini belum tahu. Oh iya, pada makom tingkat tinggi memang ingatan itu muncul bahwa dulu di saat di kandungan ibu itu betul-betul ditanya dan iya saya jawab iya gitu. Itu kalau pada makom orang-orang para wali Allah betul. Jadi kalau orang-orang yang ma'rifat adanya jisim itu menjadi satu halangan. Adanya satu jisim itu menjadi satu halangan. Karena urip itu nganggo jisim itu menjadi halangan. Sesungguhnya orang yang sudah ma'rifat itu sudah mengetahui jati dirinya sendiri dan mengetahui bisa sambung sampai bukan alam rahim saja. Ya, justru sampai dia itu berada di alam ruh, paham? Sadurunge nang kandungane ibuke. Jadi kayak Imam Ghazali. Wahai Imam Ghazali, kenapa pundak kamu itu kok ada hitam-hitam? Itu yang melihat juga sama-sama ma'rifat ya. Itu dulu adalah waktu Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad ketemu sama saya, kemudian tongkatnya itu mengenai daripada punggung saya. Di saat itu aku ditemukan sama Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Nah, ini satunya ada di alam mutajannifa, mutaqarribah, satunya lagi mutaqarribah. Artinya mutajannifa itu alam sing Nabi Musa wis tilar dunya. Jadi ruhe nang nani kuno. Alam mutajannifa alam sing durung diciptakno jinise manungsa tapi ruhe wis ana. Lah iku ketemu. Ya, ketemu teng mriku saged dialek. Begitu juga dengan di dalam Nurul Burhani. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, kenapa di dua pundak engkau kok ada dua telapak? Ya, ini adalah telapaknya Rasulullah saat mau naik ke Arsy itu nunggangin. Saya persilakan untuk nunggangin kedua telapakku ini. Terus kemudian kenapa? Ini adalah supaya saya itu hormat kepada Nabi, maka tak suruh naik lewat pundakku. Dan Rasulullah mengatakan kepada diriku, padahal enggak sejaman ya, bahwasannya seluruh wali-walinya itu, wali-walinya Allah akan berada di telapak kakinya Syekh Abdul Qadir Jalani, artinya menjadi Sultanul Auliya. Jadi seorang wali-wali itu sudah mengetahui hakikat daripada keberadaan hidup itu sendiri. Jadi Nabi Khidir, terus kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani, Al-Imam Al-Ghazali, Wisanggeni, ya, Wisanggeni, ya, Antasena. Nah, itu semuanya adalah orang yang sudah mengetahui hakikat hidup. Coba nak diterapkan nane syariah, mungkin gak apik mungkin ya. Tiba-tiba enak arek cilik dipateni, wah iki gak urip, gak iso, gak masuk akal, malah gak masuk akal lagi. Padahal itu adalah hakikat hidup. Kalau di jisimno di manusia itu nanti gak masuk akal. Saya ngasih orang dengan marah-marahi orang, itu adalah hal yang gak masuk akal. Tapi di alam ruhani adalah marah-marahnya itu adalah untuk menutupi satu amalan-amalan, ya, untuk menutupi satu amalan-amalan. Jadi jisimnya itu dibikin seperti itu, sedangkan rohaninya tidak. Jadi marahnya seorang wali itu tidak bisa dikategorikan godoknya seorang syariah. Nah itu kan repot nih. Makanya seorang jadi wali itu repot, mensyariatkan itu repot, ya repot. Dan terbebasnya seorang wali itu di saat dia meninggal dunia, malah wena, ya. Karenanya Hadratul Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau wafat, mau wafat ya, maka
beliau bersabda adalah wa mamati khairun lakum. Wahai sahabatku, matiku itu kebaikan untuk sampean semuanya. Ya. Matiku itu apik kanggo sampean semuanya. Nah, aku gak mati-mati, engko aku kakean polaku iku kudu sampean contoh. Lah iku repot. Kanjeng Nabi ku asline mau enakno umate. Umatiku gara-gara kemasukan jisim itu loh, sehingga repot itu. Ya, kekayaan yang tadinya itu secara nurani atau hati, secara ruh itu adalah untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi karena mata terpengaruh sama mata, maka timbul satu penimbunan harta dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian tidak akan mencapai satu kenikmatan hidup, maka itu diibaratkan adalah korun. Terus kemudian karena adanya mata, orang itu melihat pangkat derajat seseorang di sisi manusia, bukan di sisi Allah, maka jadilah Fir'aun. Terus karena pandangan manusia dan pendengaran manusia, maka timbul ilmu. Lah ilmu itu sesungguhnya adalah dari Allah. Terus karena itu adalah dipandang secara manusia, maka jadilah Hammam, ya, Hammam. Satu contoh. Ya, artinya orang yang tertipu dengan jisim, ya, orang yang tertipu dengan jisim, ya itu ya timbulnya satu penyesalan. Yakni orang-orang yang menumpuk hartanya allati jama'a malahu wa addada. Lah itu supaya manusia menggali dari diri manusia itu sendiri semuanya tujuannya. Ya, ada ikhtiar ya. Dan adanya satu kepasrahan, tidak boleh diikhtiari secara pikir saja, adanya satu kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalaluddin Ar-Rumi ya di saat nazaknya beliau ditangisi, ya. Ditangisi sama murid-muridnya, wahai Jalaluddin Ar-Rumi, janganlah engkau meninggalkan kami, wahai. Malah pergi keluar bilang sama muridnya, maki-maki muridnya semuanya. Loh, saya ini ruhani saya ini mau tidak terpengaruh sama jisim, ya, mau keluar, mau sowan kepada Allah yang hakikat, nanti kebenaran itu nanti muncul lagi, ya. Karena saya sulit sekali mencari kebenaran saat nempel di Ibnu Adam, aslun Ibnu Adam. Kenapa kalian semuanya kok malah menangisi diriku, ya? Oleh karenanya beliau malah nari-nari, ya, sebelum meninggal dunia nari-nari. Nah, ini perilakunya orang sing sudah jadi wali, ya. Jarek sampean iku nek katene meninggal dunia iku nari-nari nopo sewedi, ya. Sewedi iku ya sing parah iki. Gak wani mati iku parah, ya. Sing takut mati iku parah, ya. Parah. Nah, wali-wali itu karena tahu hakikat daripada kebenaran itu ketika orang itu sudah keluar ruhnya, ya. Hakikat, ya, inna nahnu nuhyil mauta, ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Dia dihidupkan dari kematian itu sendiri. Ya. Orang kalau hidup ini kalau sama wali itu dikatakan mati karena tidak bisa bebas, ya, dengan mengetahui kebenaran sesungguhnya. Karena kebenaran sesungguhnya ya ketika qaulu bala syahidna itu ya sudah. Tapi ketika sudah nempel kepada aslun Ibni Adam, maka orang itu akan berubah. Ya, itu ya Pak Ahyar. Memang agak perlu pelan-pelan. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau ruh itu gabung sama ardun, ya, nempel, maka nggak mau. Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Terus kemudian kalau alasannya adalah kalau nempel ardun maka ono jarak. Di situ ada satu jarak. Ya, ada satu jarak. Sedangkan roh atau hati itu nggak ono jarak, ya. Nggak ada jarak, ya. Mungkin katakan jarak mungkin berarti nong di roh itu penrikin apa tenriki. Nah, pertanyaannya kayak kemarin itu, roh itu di mana, ya? Pertanyaannya kalau sampean nazak itu atau dalam keadaan koma itu ruh sampean nong di. Ya, oleh karenanya di situ ada kalimat di dalam Al-Qur'an itu adalah ada kalimat fayumsiku, ada kalimat fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta. Ada kata-kata yatawaffa. Allahu yatawaffal anfus. Allah mematikan jiwa hina mautiha, ya, setelah matinya.
kan tambah sehingga dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, tapi Allah tidak mematikan di saat tidurnya ya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, sampai Allah mentakdirkan daripada kematian itu sendiri. Jadi posisi daripada tidurnya manusia, ruh itu kan ya gak ngerti tentang pundi. Jadi ya kalau dikatakan ruh itu ardun alamul khalqi ya nggak sepaham. Dikatakan alamul amri juga nggak mau Imam Ghazali. Ya sudahlah ya ruh itu ya farruhu huwa aslu ibnu adam wa qala ibnu adam naba'un lahu fa kaifa yakunu aradan wa qala qaumun innahu jismun fa ghalitu li anna jisma yaqbalu al-qisma farruhu alladhi samainahu qalban ya wa huwa mahallu ma'rifatillah ya dikatakan ruh itu ya tempat makrifat Allah, mengetahui hakikatnya Allah. Dan huwa min jinsil malaikah, dan itu dia itu termasuk jenis malaikat. Berarti kita di sini ada jenis sifat, ada jenis bahain, ada jenis syaitan, ada jenis malaikah. Lah ruh niku adalah min jinsil malaikah. Ya min jinsil malaikah. Ngoten niku nggih. Tatose fungsine niku adalah la ayatin liqaumi yatafakkaru. Ya nggih. Liqaumi yatafakkaru. Faedah daripada diciptakannya ruh. Nggih, guys. Dan ruh apa itu namanya, kekuasaan Allah. Jadi nanti mikir wong itu, ya. Urip iku apa sih yang dimaksud dengan urip itu? Yes. Urip niku napa sih dimaksud dengan urip? Hidup itu apa? Yang dimaksud dengan hidup itu apa? Coba orang itu harus bisa, ya, biar mikir. Hidup itu apa sih? Ya. Hidup itu ya bernafas gitu ya. Kalau definisi IPA apa? Bernafas, bergerak, berkembang biak gitu ya. Kalau sains ya. Ya. Tapi kalau di dalam ilmu ya, di dalam ilmu mantik dijelaskan yang dimaksud dengan mati itu adalah didul hayah, lawan daripada hidup. Alamatnya adalah berhentinya jantung, maka itu dikatakan mati. Kalau jantung itu masih ada, maka dikatakan itu masih hidup. Itu adalah ilmu logika. Itu adalah ilmu logika. Sedangkan ilmu agama yang dimaksud dengan hidup adalah adanya ruh. Sedangkan jasadnya manusia adanya ruh. Sedangkan mati itu adalah hilangnya ruh. Ya, hilangnya ruh. Karenanya orang-orang ahli tasawuf, ya, adanya fisik ini menjadi satu problem ya, yang sangat betul-betul penting, yang harus dicermati dalam diri manusia itu sendiri. Berarti jasadku itu piye sih aslinya. Nah, itu makanya wong mengenal dirinya sendiri. Ya, hayatun khairul lakum. Ya, hayatun khairul lakum. Oleh karenanya, roh niku nggih mboten mati. Nggih. Adapun mati hilangnya nafas, hilangnya detak daripada jantung itu adalah matinya raga saja. Aslun ibnu Adam aja. Akan tetapi roh niku mboten mati. Oleh karenanya, ruh karena enggak mati itu bisa dimohonkan ampun. Ya, dimohonkan ampun. Dimohonkan ampun dengan apa? Dimohonkan ampun dengan cara fida. Ya, di dalam Imam Malik, mazhab Imam Malik itu ada bab fida. Ya, fida itu dawuhe Kanjeng Nabi maca qul huwallahu ahad ping 12.000 niku pun saged nglebur dosane tiyang-tiyang ya. Dosane tiyang-tiyang. Dosakno tiyang niku mitake dhewe ya. 12.000, kalau di Indonesia 1.000 ya. Gak apa-apa wis ya. Hadise dipalsu-palsuno sampai 1.000 ya gak apa-apa wis ya. 1.000 ya masuk 12.000 ya. 1.000 masuk 12.000 ya. Sapa ngerti sing maca iku pakai wirid, pakai kerikil atau pakai jagungnya enggak dihitung satu-satu, enggak langsung dikerawut ya.
itu nanti hitungannya malah kurang. Ya itu Pak Ahyar. Kira-kira yang lain monggo. Memang betul Pak Ahyar, harus betul-betul cermat, yang betul-betul. Kalau kita hidup di Indonesia masih aman Pak Ahyar. Kalau Amerika harus berperang itu dengan rasionalis, ya, dengan rasionalis. Oleh karenanya itulah yang biasanya dianut oleh orang-orang sekuler yang tadinya sudah saya bahas, ya. Orang-orang yang beragama yang agak sekuler, yang agak mu'tazilah, ya. Kekuatan itu ya berada di dalam diri kita sendiri, ya. Kelemahan, kemauan juga ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ini juga bermasalah, ya. Tidak mensandarkan segala sesuatu pada Tuhan, ya, pada penciptanya, ya. Akhirnya pendapatnya dikalahkan dengan rasionalnya sendiri, ya. Seperti tadi sebelum kita ngaji, kita buka bahwasannya ada orang Ahlussunnah wal Jamaah punya putri cantik dikawinkan, ya. Kemudian bergaul, loh Mas, ayo gaul mana Mas? Gak kuat ya. Loh sampean kan bisa menciptakan diri sampean kuat sendiri. Loh gak kuat ya. Akhirnya sadar ya. Oh iya. Ya kekuatan itu sesungguhnya adalah miliknya Allah, miliknya Tuhan, ya. Miliknya Tuhan. Dia sadar, ya. Sadar dengan sendirinya. Lah ngenten iki baru ada satu kehidupan. Nek kabeh apik kabeh ya wis piye ya sebar ya. Lah iku senengane Nabi Nuh ya. Ora enek elek ya, ketemu umat sing dablek ya Allah bunuh dia yang mati, ya. Ketemu umat dablek bunuh dia. Tidak ada kehidupan. Oleh karenanya gambaran-gambaran daripada kehidupan itu digambarkan sama Sunan Kalijogo sebagaimana Abimanyu, ya. Tetap adanya satu dirinya, adanya satu jisim, ya, sehingga mampu untuk merubah daripada watak-watak semuanya. Tidak harus yang jahat itu ditumpas, ya, tapi yang jahat disadarkan jauh lebih bagus, ya, jauh lebih bagus.